Langsung aja Bu Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi anak-anak, gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah Baik, Bu. sehat Bu. Ya, sehat Belum Bu. dirapikan duduknya ya. Ibu. Mari sebelum pembelajaran kita awali dengan berdoa bersama. Mohon ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Ya Bu. Amrozi. Tidak. Iin Rasmi Rahayu. Hadir Bu. Ya. Abdul Halim. Hadir Bu. Ya. Siti Roisatun. Hadir. Astanu. Tema berdiri ingin diomongin. Gofur. Hadir Bu. Rosnan. Rosnan hadir enggak? Hadir Bu. Jamil Marzuki. Oh Ibu. Sakit Bu. Oh ya. Muhammad Sutomo. Waib. Hadir, Bu. Hadir. Syaroni. Syaroni hadir enggak? Membantu orang tua Bu. Ya, Mat Yasin. Samsul Hidayat. Hadir, Bu. Miss Nadi. Kafir Matli. Hadir Bu, hadir Bu. Abidin, oh iya. Yainal Abidin. Ada Bu, siap Bu. Siap Bu, hadir. Yang terakhir Mat Budi, hadir enggak? Hadir Bu. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat Idul, yaitu khususnya sholat Idul Adha. Sebelumnya saya ingin tanya untuk materi yang lalu tentang sholat tahajud. Ada yang masih ingat? Anak-anak? Iya Bu. Iya Bu. Ya, apa? Salat malam Bu. Sholat malam? Mungkin lainnya. Ada lagi yang mengetahui sholat tahajud? Salat malam setelah tidur Bu. Ya, sholat tahajud, sholat malam yang dilakukan setelah bangun tidur. Dan pelaksanaannya adalah di sepertiga malam, mungkin jam 2:30 sampai jam 4. Baiklah, dan khususnya sholat Idul Adha. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuannya adalah setelah anak-anak memahami dari materi sholat Idul, dapat mengerti pengertian dari sholat Idul, tujuan serta hukum dari sholat Idul, dan nanti bisa mempraktekkan secara urut dan benar. Baik, saya sampaikan Iya Bu. materinya.
Bentar. Oke, Bu. Jangan izin, cukup mi. Itu ngidek kelas, Pak. Bentar. Dan FP1 FPC FP1 ini jadi apa tak kenal Ngantuk Bu Guru. ya sebentar belum bisa dibuka. Begadang Pak Natsir, Bu Guru, makanya ngantuk itu. Iya. Nah, sudah kelihatan? Belum, Bu. Sharing, Belum, Bu. Bu. Belum kelihatan. Belum kebuka, Bu. Ya, sebentar. Ada ya, Basrul. Klik tengah, Bu. Ya, sudah kelihatan? Belum, Kali Bu. ini. Belum. Belum, Bu. Yang kelihatan, Ibu. Ya, ini sudah saya tampilkan. Share screen Bu, share screen. Coba share screen-nya diklik Bu. Yang tengah itu Bu, tengah. Udah. Tulisan biru, Bu. Ya, Ya. sebentar. Oh iya, Maduranya biru ini ya. Kalau di Jawa hijau ini Pak. Coba. Buta warna, Pak. Tak sekolah 3 lembar. Belum bisa Bu. Coba di atas Bu. Ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Mau, Bu. Masih mau, Bu. Gelap, Bu. Masih gelap. Hampir, Bu. Hampir kelihatan, Bu. Ya udah, ketahuan, Sudah, Bu. Bu. Sudah kelihatan. Keluar sudah, Bu. Idul Adha, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan umat Islam setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian sholat Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id artinya kembali, adha adalah berkurban. Jadi Idul Adha adalah kembali untuk berkurban, yaitu melakukan penyembelihan hewan kurban sehingga dapat disebut juga dengan istilah Idul Kurban. Idul Adha dapat disebut juga Idul Haji karena pada saat 10 Dzulhijjah sebagian umat Islam menunaikan ibadah haji atau menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Kemudian hukum melaksanakan sholat Idul Adha, hukumnya adalah
Sunnah muakkad, Bu. Sunnah mu'akad, yaitu sunnah yang dikuatkan atau dianjurkan. Berdasarkan surat 108 ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha, yaitu mandi, tidak makan, tidak minum sebelum sholat Id, memakai wangi-wangian, melewati jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang, kemudian mengumandangkan takbir hingga 10 hingga maksudnya ini 13 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya niat mandi sunat hari raya Idul Adha, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li'idil adha sunatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk sholat Idul Adha sunnah karena Allah Ta'ala. Berikutnya, waktu sholat Idul Adha, yaitu tadi sudah, yaitu setiap tanggal 10 Dzulhijjah, mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Untuk pelaksanaannya disunahkan untuk mengerjakan lebih awal atau menyegerakan, karena agar ada waktu yang panjang atau luas untuk pelaksanaan kurban. Berikutnya, dari sini saya ingin pada materi ini anak-anak untuk membentuk kelompok atau bertanya jawab untuk memilih kelompok berpasangan. Dari materi yang saya tadi uraikan, silakan saya beri waktu 5 menit untuk membentuk pasangan masing-masing untuk menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan materi. Jadi saling bertanya jawab. Silakan dipilih pasangannya masing-masing. Siapa yang mau pasangan dengan saya? Saya, Pak Pak. Misnadi. Ya. Sama saya saja, Pak Madli. Ya. Pasangannya boleh ada, terserah kalian. Siapa ini? Pak Sudarwin ya? Saya sama Bu Ulum, Bu. Ya, silakan. Ya. Sudah, Bu. Yang lainnya sudah. Jadi membuat daftar pertanyaan beserta jawabannya untuk saling bertanya jawab dengan pasangannya. Yang sudah silakan dipresentasikan. Yainal Abidin dengan siapa? Gimana, Bu? Putus-putus, Bu. Yainal Abidin dengan siapa? Dengan Pak Kasir Madli, Bu. Ya, silakan. Saya bertanya kepada Pak Kasir, bagaimana hukumnya menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha? Ya, terima kasih temanku bahwa di dalam menyembelih hewan korban sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha, hukumnya adalah tidak dianggap sebagai korban, tapi dianggap sebagai sedekah biasa. Begitu sepengetahuan saya, Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Sekarang bergantian. Yang bertanya. Saya, Bu. Kapan dilaksanakan sholat Idul Adha? Ya, sudah. Silakan. Ini siapa yang mau jawab, Bu? Oh ya, dilanjutkan Pak Kasir dulu. Pak Kasir yang menjawab, Pak Zainal. Kasir. Kan tadi pasangannya dengan Zainal. Iya, Pak Senal, saya mau tanya, Pak. Tadi Pak Senal tanya berkenaan dengan penyembelihan. Oke.
Untuk korban sapi itu untuk berapa orang ya Pak? Terima kasih Pak. Nah, untuk sapi itu untuk korban untuk 7 orang Pak. Oh iya, terima kasih. Ya. Sekarang dilanjutkan pasangan yang lain. Silakan Tadi Miftahul Ulum. Ya, saya tanya kapan dilaksanakan sholat Idul Adha? Pasangannya tolong dijawab. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, Bu. Iya, sekarang terima bergantian. kasih. Yang bertanya ganti Iin Rasmi. Di mana sebaiknya melaksanakan sholat Idul Adha? Di masjid. Ya, mungkin pasangan yang lain silakan. Mungkin Samsul Hidayat. Itu lebih baik di apa? Ya, Lapangan, di Bu. lapang yang bersih. Ya. Oh, di yang lapangan, luas. iya. Ya. Untuk siar Islam Bu. Ya, Ya. Oke. pinter semua. Sekarang kelompok lainnya, pasangan yang lain. Silakan Samsul Hidayat mungkin. Atau yang lain? Tertidur mungkin Samsul Hidayat Bu. Saya Bu, Muhammad Sutomo Bu. Oh iya, silakan. Pasangannya dengan siapa? Siapa ini teman-temannya ini? Masih belum nemu pasangan itu, Bu. Iya, Abdul Halim. Abdul Halim. Ya, silakan dibaca pertanyaannya. Ya, apa hukumnya melaksanakan sholat Idul Adha? Silakan pasangan yang menjawab. Saya, Bu. Iya Pak. Ya, hukumnya sunnah muakkad itu. Ya, Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. pasangannya tadi Enggak jelas Bu. Enggak jelas Bu. Dan Jenderal Jelas, Marzuki. Bu. Sudah Ya. jelas, Bu. Bu Sudarwin enggak jelas tadi. Sudah jelas, Bu. Tersendat-sendat Bu. Iya, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Ya sekarang sudah Ya, jelas. silakan pasangan yang lain mungkin Sudah, Jenderal sudah. Marzuki Sudah jelas, Bu. Dilanjut, Bu. atau yang lain silakan. Lanjut, Bu. Kayaknya sudah, Bu. Sudah, Bu. Lanjut, Bu. Durasinya sudah Ya, habis, ya. Bu. Sudah habis, Bu. Baiklah, dari tanya jam ini anak-anak sudah memahami materi yang saya sampaikan. Semoga sebelumnya mari kita simpulkan bahwa sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan waktu pelaksanaannya adalah disegerakan agar waktu cukup untuk melakukan kurban. Kemudian hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan dasar hukumnya surat 108 ayat 2, yaitu fasol lilirab Bikawan ham. Kemudian sunnah-sunnah sebelum sholat adalah apa tadi? Mandi dengan niat sesuai dengan nama sholatnya. Kemudian apa? Memakai Wangi-wangian. memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Kemudian apa? Berangkat Tidak dan makan dan minum lewat ya. jalan yang lewat jalan yang berbeda. Jalan yang berbeda. Kemudian Tidak minum makan ya, tidak makan dan minum sebelum sholat. ya. Nah, saya anggap kalian semua sudah memahami materi dari yang saya sampaikan. Semoga dengan pembelajaran hari ini anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan waktu pelaksanaan sholat Idul Adha dan bisa mengambil hikmahnya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan untuk pembelajaran berikutnya adalah tentang tata cara sholat Idul Adha. Kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat dan anak-anak tetap harus Amin. belajar ya di Amin. rumah. Nggih. Jangan lupa sholat Ibu. lima waktu. Ya, Bu. Mempelajari materi berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Ya, terima kasih Bapak dosen. Pada saya kagum kepada Bu Sudarwin, semangatnya tinggi. Terima kasih Kak Dredeg. Secara umum sudah bagus dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kalau bisa guru itu seperti dalang. Begitu ada kendala, ada saja. Jangan sampai menunggu siswa menunggu. Bahwa penunggu itu nggak enak Bu Darwin ya. Iya. Menunggu 1 jam itu seperti 60 menit. Di awal kegiatan inti, seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi, seringkali kita menanamkan konsep itu konsepnya dari kita, bukan dari siswa. Seperti apa pengertian sholat Idul Adha, itu seandainya Bu Darwin tidak mengartikan dulu, tetapi pengertian dari siswa kan enak. Anak-anak, bagaimana pengertian sholat Idul Adha itu, bla 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 bla. Terus setelah dijawab anak-anak, baru kita simpulkan. Jadi anak-anak itu datang ke madrasah itu sudah membawa suatu konsep. Cuma tadi sudah diskusinya juga sudah bagus, sudah melibatkan siswa. Cuma itu saja yang di awal itu keaktifan siswa kurang, tetapi di akhir dari kegiatan inti sudah bagus dan juga penutupnya sudah bagus. Memang di penutup itu harus disimpulkan apa yang kita pelajari dan juga memberi motivasi untuk KI 1 dan KI 2. KI 1 itu tentang keagamaan, KI 2 tentang kegiatan sosial. Terima kasih. Monggo Bapak dosen. Terima kasih Pak Syafruddin. Bu, share screen-nya bisa dimatikan dulu Bu supaya nanti bisa langsung masuk. Share screen-nya. Secara umum Bu ya, saya menyampaikan aja, saya disampaikan oleh Pak Syafruddin ya sebagai guru kita Ibu. Jadi secara umum semakin ke belakang sudah semakin membaik Ibu ya, semakin baik, mungkin groginya sudah semakin berkurang. Seperti tadi ya, kendala teknis memang di awal ya, memang sebaiknya selain tadi sudah disampaikan ya, selain menunggu ya kasih omongan apa atau apa, tidak hanya diem aja Bu ya. Terus yang kedua juga apa ya, pembagian tadi ya, yang saya lihat di pembagian pasangan sebenarnya menarik Bu ya. Bukan hanya silakan cari pasangannya, dibiarkan aja. Untung aja siswanya ini sudah cerdas Bu ya, langsung bisa respon dan langsung bagi dengan baik ya. Dewasa Pak. Iya, dianggap dewasa Bu ya, padahal harusnya dianggap anak-anak Bu. Iya. Jadi Bu ya, itu terus apa ya yang di akhir tadi ya, saya setuju yang disampaikan Pak Syafruddin ya, udah bagus ya sebenarnya, secara keseluruhan udah bagus, menarik sampai di kesimpulan. Hanya langkah baiknya Bu ya, ketika apa ya kesimpulan itu lebih diserahkan ke siswa yang dioptimalkan, guru nanti tinggal menguatkan saja. Tapi gurunya tadi masih ingin apa ya, ingin menyimpulkan secara umum meskipun sudah ngajak siswa. Secara umum sudah bagus Bu ya. Saya lihat alhamdulillah RPP juga sudah semakin sesuai ya. RPP yang direncanakan dengan yang dilakukan juga sudah. Jadi mudah-mudahan nanti semakin ke belakang semakin sesuai ya dengan apa yang direncanakan. Oke Ibu, terima kasih.